Balik lagi di Kesel Aja News, kali ini bersama dengan Sania Leonardo. Sania Leonardo ini adalah senior gue di TikTok lah. Kentut, diam, lu diam, senior. Lu kan angkatan awal, San, di Gila, TikTok, lu. San, harus diakuin kan. Amin. Iya. Lu tahun berapa masuk TikTok? 2020. 2020, Iya. Langsung FYP ya? Puji Tuhan iya. Video pertama? Kalau video pertama kan dulu joget-joget, kagak FYP dong yang apa? Wow, yang gitu. Itu gak FYP? Kagak. Video keberapa FYP? Aduh gue lupa. Ya akhirnya gue cerita storytelling. Gue dulu ceritain sekolah gue yang bubar kan. Dari situ FYP-nya. Terus itu Harry viral. Potter. Harry Potter yang mana tuh? Yang gue jadi mama Harry Potter. Yang itu dulu. Nah itu gimana? Coba ceritain ulang deh. Jadi gue jadi mamanya Harry Temen gue Potter. kayak tahu tuh, lu tahu ya? Lu tahu ya? Iya, jadi mamanya Harry Potter yang kayak, oh lu masuk sekolah pakai dana bos gak? Yang gitu. Oh, Lily Iya. Potter, lu Lily Potter. Lily Potter gitu gue dulu. Terus ya itu. udah akhirnya makin kesini keinjak. Keinjak, Gitu. maksudnya? Keinjak. Maaf ya teman-teman kalau kurang lucu yang itu dikat aja. Lu kan TikToker, San, lu bukan pelawak, jadi sekenanya Sorry. aja, nggak Iya, apa-apa. sekena-kenanya Iya. aja. Ya maaf ya. Nah, Kesel aja news, kesel aja news, berita tolol. Sania Apa? nih, Apa? lu kan dulu gendut dan dekil gitu ya, San. Betul. Kok itu gue betul. Iya kan? Iya. Nah, sekarang lu kayak begini nih gitu. Apa maksudnya? Maksudnya udah berubah jauh lah dari yang dulu kan. Seksi kan? Seksi lah pasti. Itu harus. Iya, nah itu lu diet atau quarter life crisis? Monyet bener lagi dua-duanya. Gue diet dan quarter life crisis. Gue dulu ini ditampilin ya. Dar gitu. Iya, lu dulu awal gak kayak gini, San, ya kan? Iya. Gue diet, Pak. Dulu tuh gue tuh dulu sarapannya aja pakai nasi padang. Apa yang lu mau harapin dari gue? Jam berapa tuh nasi padang? Gue bangun pagi jam 9 lah kurang lebih. Langsung nasi padang tuh, langsung. Gokil, itu tuh Abis perut gua kayak- makan berikutnya jam Siang juga jam 12 gitu. baru 3 jam dong. Oh, iya. Lambung lu kayak entar dulu dong ini. Kayak, Tunjang juga masih gue cerna Iya, kali ini lu gitu. tau gak, lambung gue tuh kayak ngerasa dibentak kalau pagi-pagi kayak. Oh gitu. Kayak dibentak tuh. Iya. Nah, terus berapa kilogram ini lu peak ini lu? Berarti gue dari 70 sekarang udah 58 12 ya? Enggak, iya waktu segendut-gendutnya itu 70. 70. Nah, terus turun ke 58 gimana caranya? Penonton gue banyak yang pejuang diet ternyata, San. Oh, satu di gagal YouTube ini. nikah. Kedua putus lagi. Ketiga putus lagi. Keempat ya. Masa orang mau kurus harus gagal nikah dulu kan? Sorry. Agak repot. Sorry. Tapi itu yang works buat lu gitu. Itu yang ya. works buat gue ternyata. Tapi enggak sih, karena gue ngerasa gue tuh dulu udah gak bisa ngikat tali sepatu, Pak. Oh, Bisa sih, cuman kayak tahan perut gitu. Iya, tapi Dokmart yang segini. Dokmart Terus- seperutan. Itu yang bikin lu termotivasi. Terus naik tangga tuh udah capek, Pak. Gue udah kayak Oke. capek gue segala macem. Gue kan gak usah nasi padang deh. Gue zaman gue masih tinggal awal-awal gue di Bali, gue tuh sarapan babi guling, Pak. Babi pagi-pagi langsung babi. Gue pagi-pagi babi. Kayak Jam kok nggak 9 ada hewan babi lain. tuh? Iya, kayak gak ada hewan lain gitu loh. Maksud gue babi gue pagi asli. Sarapan roti gitu enggak ya? Nggak kena. Nggak kayak kurang nendang gitu. Iya, kurang kayak nendang. apa sih Iya, gitu. iya, Kalau iya, gue iya. roti ujung-ujungnya gue dorong lagi pakai nasi. Kayak gitu. Nah, Makanya- terus gagal nikah Iya. baru lu diet gitu. Enggak sih. Atau lu nggak diet, emang lu natural aja, stres terus kurus gitu. Iya, kalau gue tipikal yang kayak gitu, Pak. Asli gue yang kayak gitu. Gue tuh bisa kayak gue makan 2 Orang nggak hari. orang nggak bisa tiru dong perjalanan diet Enggak, lu. tapi perjalanan diet gue itu enggak pas abis putusnya langsung kayak udah gue mau kurusin badan gitu, kagak. Jadi setelah itu terus gue ngerasa jelek banget ya gue gitu Oke. kan. Dari situ gue diet, Pak. Jadi gue kan dulu tinggal di Bali, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue diet kali ya. Itu gue sampai beli bukunya Yulia Batsun, Pak. Oke. Yang I Hate Diet. Itu ternyata ngefek banget di gue. Itu buku, gue bukan yang mau dagang buku ya. Iya, I Hate Tapi- Diet judulnya. Iya, itu benar-benar kayak lu di bab awal itu ibarat kata lu ditai-taiin. Oke. Ini tuh kalau kayak gini benar-benar ditai-taiin sampai bab selanjutnya gue baca kayak anjir ternyata bener juga ya gue harus ngitung. Jadi gue benar-benar dulu tuh gue ngitung kalori gue yang masuk sama kalori gue yang keluar. Even waktu itu gue masih nge-rescue bencana di gempa bumi Cianjur. Gue bawa timbangan, Pak, buat timbang nasi gue. Teman-teman gue yang lain kayak
Lo ngapain San? Nimbang nasi. Gue nimbang. Segitu effortnya. Segitu. Terus kayak karena gue dulu masih tinggal di Bali, jadi gue bolak-balik Bali Jakarta. Misalkan di hari itu gue jamnya flight. Iya. Gue nggak sempat olahraga dong di jam itu. Misalkan gue flight pagi, gue muterin bandara Pak. Gue sempet kayak gue flight subuh, gue muterin Terminal 3. Buat kardio tuh. Buat kardio. Ya Terminal 3 gede sih kalau lo buat kardio di situ ya. Capek sih. Sampai gue ngeliat kayak oh yang ini delay gitu. Oh, yang ini on time nih. Yang itu sampai gue tahu tuh. Bener-bener gue puterin kayak gitu. Pokoknya gue harus bergerak di hari itu. Itu proses itu ada setahun gitu ada tuh San? Ada, soalnya kan gue ngejar konsisten kan. Iya. Kayak gue nggak mau yang tiba-tiba berak drastis. Gue kurus banget, gue nggak mau. Oke. Kayak gitu gue takutnya yoyo. Dulu gue sempet diet turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu. Nah yang cepet-cepet gitu biasanya malah Naiknya cepet banget. Naiknya Pak. cepet banget. Lu tau gak dulu gue tuh turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu. Lu tau gak gue ngapain? Gue cuman makan telur sama pepaya. Maksud gue udah kayak burung camar. Burung camar. Lu tau nyokap gue sampai bestian sama yang dagang paya deket rumah gue sampai bestian. Sampai kenal ya. Sampai kenal. Lu doang yang beli mbak paya gue gitu. Sehari itu gue bisa makan 2 pepaya Pak. Tiap hari. Pepaya utuh gitu Pepaya ya. utuh sama telur rebus doang. Itu karena galau tuh San. Bego. Enggak maksudnya emang apa kaitannya sakit hati sama pepaya gitu loh. Jadi tuh dulu gue kan dulu tuh gue gila-gila bela diri lah. Tapi cuman buat gue sendiri. Iya. Gue tuh dulu tuh gila-gila Muay Thai. Oke. Nah coach Muay Thai gue dulu bilang, Kak makan tiap hari pepaya sama telur. Kentut gue bau banget. Emang dan itu Lu tau gak? itu Bau ngaruh. metana. Lu tau gak bau metana? Gue kalau kentut bau metana. Itu ngaruh sama skill Muay Thai orang dengan lu makan pepaya sama Bisa telur. ngehook lah. Bisa ngehook ya. Bisa ngehook. Oh gitu. Iya. Itu berapa lama tuh fase telur sama pepaya? Gila sih, itu sih ekstrim banget Itu sih. Sam. ekstrim. Itu 2 ekstrim minggu. banget sih. 2 minggu lu pernah gak? Telur lu dadar atau Enggak gak boleh. rebus? Cuman boleh rebus. Ih, hambar-hambar gitu. Wah, gue tiap hari gue makan itu bener-bener gue udah kayak cagar budaya maksudnya. Maksudnya pepaya juga bukan buah yang terenak gitu kan maksudnya kan. Enggak, gue tuh sampai sekarang gue muak banget Makan pepaya kan. Asli gue kemarin operasi ambeien gue disuruh makan pepaya gue kayak sialan buah ini lagi. Gitu. Tapi waktu fase itu pencernaan lu mantep banget tuh ya. Apalagi yang mau gue keluarin selain telur. Nah terusan semenjak seksi gitu kan. Thank you. Semenjak transformasi dari Mark Henry menjadi seksi tadi nih maksudnya. Pemain Smackdown. DM cabul banyak masuk. Banyak lah. Banyak biasanya kayak gimana? Yang ngirim foto titit. Lu apa lagi anjir? Konteks ininya gimana bridgingnya? Tiba-tiba gitu dikirimin. Nggak ada bridging? Nggak ada kayak halo apa kabar, nggak ada. Iya langsung jebret gitu. Iya maksud gue lebih sopan agen asuransi dibanding kayak gitu. Iya. Kalau agen asuransi apa kabar Masih udah minta lama. ada waktunya nggak kak? Iya. Masih ada gitu. Tiba-tiba kan apaan nih kata gue kan. Ah. Lu tuh kan kalau DM masuk yang bukan follow-followan itu kan Hidden. Iya hidden. Iya. Terus ya image-nya kan di blur gitu kan. Ah. Gue klik kan. Gue kaget ya. Gue bales. Apaan nih? Males beradu sama tusuk gigi. Gue gituin aja anjir. Ngapain anjir? Oh, lu balesin foto-foto itu? Gue balesin pak. Oh gitu. Gue balesin habis itu gue taruh akunnya di story gue. Kalau yang verbal San ada San kayak ngajakin ngapain gitu? Ada aja. Bisa gimana tuh? Ngentot yuk gitu katanya. Kalau enggak followers lu terlalu to the point deh kayaknya. Iya. Ngirim foto. Sama ada yang komen kemarin di konten gue katanya gini, Kak boleh cium keteknya nggak? Oh itu terlalu ngeri mas. Ada yang ngomong kayak gitu anjir, ngeri banget. Anjir, DM gue tuh isinya aneh-aneh, sumpah aneh-aneh banget. Lu pernah dating apps gak sih San? Iya lah. Sampai sekarang nggak? Sekarang nggak, udah gue uninstall. Nah. Cuman ntar gue install lagi abis pulang dari ini. Nah semenjak seksi tadi lebih banyak gak yang swipe kanan? Gue incognito. Nah itu gimana tuh? Premium. Bumble kan? Premium ya. Jadi jadi gue nggak mau ada orang Pak asli. Jadi ini kan bisa jadi masukan untuk cowok-cowok para
hunter dating apps juga San, ya kan? Soalnya pernah Pak, gue tidak incognito. Gue bukannya song artis bukan, Iya. tapi gue rada agak, lu tau gak sih stigma dan sentimen masyarakat, itu pakai dating apps yang kayak gitu. Nah gue tuh gak mau dapet sentimen itu. Masih ada ya kayak gitu ya San? Masih. Padahal menurut gue kayak udah lebih normal loh dibandingin kayak Menurut 5 tahun lalu gitu loh. Iya, padahal menurut gue fine-fine aja gak sih orang pakai Iya dating kan apps? emang itu gunanya ya Iya kan? kan, terus udah kayak gitu, udah nih. Ada yang nemu akun gue di screen capture. Gue waktu itu belum premium dan tidak incognito. Terus ditaruh di DM gue. Dia ngirim ke DM gue, dia bilang gini, "Kak, ini kamu ya?" Terus gue bilang, enggak, fake account itu, pada itu gue. Itu saya lagi mencoba untuk mencari. Thanksin. Oh berarti kalau incognito itu orang nggak bisa lihat profil lo? Lu misalkan gini, kita ketemu di Bumble, Ah. lu nggak bisa ngeliat gue di awal, tapi kalau gue nge-swipe lu akan bisa ngeliat gue. Oh jadi lu hanya kelihatan ke yang udah lu swipe doang? Betul. Oh gitu. Betul. Itu lebih mahal dari premium biasa apa sama aja? Gue lupa deh, cuman gue pengen nyoba. Wow, gue pengen nyoba Coffee Meets Bagel. Nah katanya itu lebih bagus lagi Itu tuh. lebih curated katanya. Dan Iya. premiumnya emang mahal banget Pak. Katanya kayak sebulan 500 ribuan kalau gak salah. Buset mahal banget ya. Mahal banget ya, untuk mencari lagi tuh mahal Untuk banget mencari jodoh anjir. emang mahal sih. Ujung-ujungnya yang ketemu di Bumble sama gue putus juga. Kagak. Nah Nggak mau. tapi San kan di Bumble tuh lu kan bisa masukin tuh. Lu nyarinya ada yang in a relationship, ada yang mau nyarinya relationship, ada yang just for fun, ada yang marriage, ada yang something casual. Nah lu masukinnya yang mana di profil Relationship. Bumble lu? Oh berarti emang niat lu jelas gitu. Jelas. Nah, gue pernah ketemu sama orang. Di Bumble nih, di Bumble. PDKT-an. Terus udah kayak gitu, dia bilang, "Kayaknya aku belum siap deh buat relationship." Ngapain anjir kita ketemu di dating apps? Ngapain lu swipe gue? Iya anjir, lu gitu. kira kita ketemu di mana? Facebook grup jual beli properti? Iya, Kagak anjir, ngapain? aneh banget. Terus ada juga Pak dating apps namanya Jodoh Kristen. Khusus orang-orang kayak nih kayak Kristen. Iya. Jodoh Kristen namanya. Jodoh Kristen, sekarang udah ada apps-nya. Dulu Oh, tuh masih gitu. website dan gue dulu bikin itu. Jodoh Kristen. Gak main-main Pak. Kalau di Bumble apa sih isinya bio, interest gitu-gitu aja kan? Iya hobi. Hobi. Iya. Ada di bagian di mana ada kolom ditanya apa ayat Alkitab favoritmu. Waduh, kayaknya Gak cuman sampai situ. Iya. Gak cuman sampai situ. Ada kolom di bagian gini. Seberapa dekat kamu dengan Tuhan? Waduh. Waduh. Gua sih terlalu Kristen ya itu terlalu iya. segmented gitu Terlalu loh. segmented. Kayak gitu. Sempet ada yang lu sampai ketemu nggak dari Jodoh Kristen? Jadi waktu itu gue bikin lah Jodoh Kristen ini. Ah. Radiusnya tuh nggak jauh. Jodoh Kristen tuh nggak bisa radius jauh kayak kalau Bumble tuh lu bisa travel Bumble kan mode. bisa lu atur kan? Iya bisa travel mode. Nah kalau yang itu radiusnya tuh dikit Pak. Tidak sengaja saya ketemu sama orang gereja sendiri. Oke. Nyokap gue pendeta di gereja itu. Oh nyokap lu pendeta? Nyokap gue pendeta. Oh. Terus dia nanya, "San, ini akun lu bukan?" "Thanksin." Gue bilang, "Kagak lah, masa gitu." Fake account nih. Iya, makanya masa segacor itu Iya. harus di situ. Itu akun gue. Akhirnya lu bilang tuh kan. Itu akun gue. Oh. Nah sekarang lu masih aktif di mana aja? Jodoh Kristen udah enggak nih? Udah enggak, sekarang gue aktifnya di aplikasi cari teman. Oh ada juga? Ada. Karena gue suka traveling, gue tuh ada namanya Nomadable, Pak. Oke. Nomadable tuh misalnya gini, lu buka apps, lu mau bikin activity nih, kayak gue lagi nyari teman buat misalnya wall climbing gitu. Entar ada orang yang mau join. Oh gitu. Ketemunya dari situ. Nah lu nyari untuk Buat cari teman. kenapa nggak cari pasangannya? Temen lu mah ada banyak San. Pak, gue aja putus baru 2 minggu lalu, gue gebuk ya. Baru 2 minggu, masih seger banget ini. Masih nangis gue, dari tadi pagi gue juga masih nangis ini. masih berasa ya? Masih berasa. Masih berasa. Oh, Kayak iya, gitu. iya, iya. Jadi tapi aplikasi nyari teman kalau misalkan lu keluar kota atau keluar negeri tuh banyak banget tau. Iya. Trip BFF, Nomadable, terus juga Couchsurfing, terus juga ada Hostel World. Kalau lu pesan hostel dari sana, lu bisa dikonekin sama orang-orang yang nginep juga di hostel yang lu pesan. Terus juga ada Going Solo. Buat lu jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri, terus udah kayak gitu lu bisa ketemu teman. Terus udah kayak gitu ada juga meet up. Nah, Oke. itu macam-macam banget menurut gue. Gitu. Going solo tuh bukan kayak lu liburan ke Solo gitu maksudnya ya?
Enggak yang harus di tembok ratapan itu kan enggak. Maksud gue, pria Solo itu lagi lu sialan lu. Kata gue. Oh gitu, berarti cari teman. Lu main di aplikasi cari teman. Iya, nyari teman. Lu baru putus 2 minggu gitu kan. Monyet. Nah, putusnya kenapa sih, San? Nih maaf kalau agak insert ya, tapi kan ini kan informasi juga gitu loh. Pacaran berapa lama itu? 1,5 bulan. Oh, enggak Tapi lama dong. PDKT-nya lama, Pak. PDKT-nya 8 bulan. Lah kenapa lama banget PDKT-nya? Gue tuh nggak mau mengulang cerita-cerita lama gue. Ternyata gue tuh baru belajar, ini kan semua pembelajaran ya. Iya. Ternyata PDKT lama tuh tidak menjamin kalau relationship lo akan bakalan lama ternyata. Ya, lu pikir iya. Gue pikir, PDKT lama berarti lu supposed to be mengenal si karakter pasangan lo akan lebih lama dong sebelum lu menentukan kayak oke, gue mau jadi pacar lo. Ternyata enggak. Namanya PDKT mah pasti orang kan kayak pitching gitu loh pasti Iya, ternyata kan. kagak. Gue PDKT 7 atau 8 bulan, gue lupa segituan. Terus akhirnya officially relationship di 1,5 bulan kurang lebih. Terus akhirnya putus. Putusnya karena? Putusnya karena menurut gue right person wrong timing. Anjay. Tolong diedit pakai lagu Kicau Mania. Iya, menurut gue right person wrong timing. Right person wrong timing. Kenapa timing yang lu salahin? Karena gini, ternyata kalau dari sisi gue dan dia, kita sama-sama punya life pressure yang sebenarnya kita nggak bisa bagi dengan relationship itu sendiri, paham nggak? Oke. Jadi ternyata kita tidak bisa multitasking secara emosional. Karena saking sibuknya dan saking gedenya. Itu betul, tanggung saking jawab sibuknya dan kayak saking banyak tanggung jawab dan pergumulan gue sendiri, kayak anjir gue nggak bisa lagi gitu. Gue nggak bisa menjalin hubungan sambil menjalani pekerjaan ini. Puyeng. Kayak gitu. Mungkin terdengar aneh sih. Gue juga pas udah putus kayak aneh sih. mungkin alibi doang kali San. Lu sebenarnya juga emang gak nyambung kali sama orangnya. Oh wah ini nyambung banget Pak. Gue even sampai detik ini ya. Gue sampai detik ini gue putus gue masih doain tuh orang. Oke, maksudnya baik-baik. Maksudnya masih kayak gue sampai bilang Tuhan, gue sampai bilang gini tau di lirik doa gue, Tuhan mungkin Tuhan enak dengernya. Cuman kalau Tuhan mau bikin aku balikan, kasih waktu yang terbaik ya gitu. Gue masih kayak gitu. Karena kalau lu bilangnya pressure kerjaan kan kayak David Beckham aja sama Victoria bisa pacaran San, siapa lu gitu. Gue tahu lu senior di TikTok. Tapi ini pemain MU sama Spice Girls loh. Mereka nggak ada tuh nyalahin pressure ya kan. Mungkin emang hubungannya aja kali yang gak ini. Iya kayaknya hubungannya emang gak works aja. Cuman maksud gue gak tahu, gue juga punya feeling kayak ya udah kalau bisa kadang emang bukan orangnya, kayaknya mungkin Tuhan ngasih yang terbaik, kita kagak ada yang tahu. Iya kan? pasti, iya pasti Tuhan tapi, punya rencana lah. Setelah putus-putus kesekian dengan relationship gue yang jelek banget ini, gue menyadari bahwa sakit hati nggak ada duit tuh lebih sakit dibandingkan putus, Pak. Sakit hati karena duit lebih sakit daripada karena cinta gitu iya, ya. Iya kayak ya. sedih gara-gara nggak ada duit tuh lebih sakit anjir dibanding putus. Dibanding karena cinta gitu. Iya, walaupun emang ternyata sedih juga, cuman maksud gue ternyata lebih sakit kagak ada duit ya. Lu sakit hati lo yang brutal apa cerita cinta lo yang paling kacau? Ya gagal nikah menurut lu. Oh iya menurut lu. Lu dari sini ya gagal kan nikah. Iya. Maksudnya itu gimana kejadiannya? 2 minggu sebelum lamaran. Ini setelah seksi apa sebelum? Sebelum seksi. Oke. Tapi tetap mantep. Tetap mantep tapi belum seksi. Iya baru mantep doang. Iya ya baru kan? mantep. Terus rencana nikah nih sama cowok nih. Pacaran berapa lama? 5 tahun. Oh nah ini lama nih. 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Terus udah kayak gitu, gedung, catering, semua udah lunas Pak. Aduh udah ratusan udah keluar tuh ratusan tuh berarti tuh. Itu even cincin nikahnya tuh masih ada di nyokap gue sampai detik ini. Oh gitu. Masih. Kebaya lamaran tuh masih ada. Cincinnya berarti gak kepake sampai sekarang? Kagak, kan gak boleh katanya kalau cincin dijual lagi kan gak boleh. Jadi itu masih disimpan. Lo kasih buat Bang Hotman aja. Gak harus. Gak harus. Mana tuh cincin tuh custom. Oke, ada nama-namanya gitu ya. Itu kan pasti. Cuman maksudnya customnya itu gue request warnanya hitam. Warnanya hitam tapi dia emas. Warnanya hitam tapi di gue itu kayak ukirannya adalah bukan cincin. Nih kalau lu kan cincin gini nih. Iya. Kalau dia tuh benar-benar dibikin daun sama ranting. Oh ininya bentuknya. Oh iya. Gue suka lihat kayak gitu. Daun sama ranting. Kalau dia itu kayak gitu. Cuman dia lebih gede dikit. Terus kayak ukiran dahan pohon gitu. Itu custom ya? Itu custom. Gila sih, itu udah niat banget tuh. Itu udah niat Pak. Itu niat, catering udah lunas. Udah semua. Gedung udah lunas. Udah Pak. Berapa pax tuh gedung tuh? 1.300 kapasitas. Mahal itu San. Ih dibilang dikit lagi menuju. Itu patungan tapi berdua tuh. Dia aja.
Dia aja. Dia aja. Tapi ada gue sih. Cuman kalau gue tuh nggak. Iya, biasanya gedean cowok lah Iya, pasti. gedean cowok. Kalau gue tuh bagian apa gue lupa deh. Nah, yang bikin gagal adalah Waktu itu ini harus dijawab. ya, atau enggak kalau lu nggak mau ini secara gampang aja. Mungkin waktunya. Masa itu mulu alasannya setiap ada masalah nyalain waktu, jangan gitu juga. Nggak, soalnya kalau sama yang ini hubungan gue sama dia tuh masih baik. Sampai sekarang. Masih baik. Masih lu doain juga. Doain sih enggak. Iya. Cuman maksudnya kayak masih replyan story apa segala macam tuh masih. Oh, berarti nggak berantem lah putusnya. Nggak berantem nggak apa. Iya. Even gue dengan keluarganya juga masih baik kok sampai detik ini kayak gitu. Atau enggak kalau lu nggak mau cerita intinya yang salah siapa, lu apa dianya. Gitu, itu kan lebih penting gitu untuk pelajaran, San. Yang salah waktu itu dia juga mengakui kalau Dia dia salah. mengakui itu. Dia mengakui kalau dia Oke, salah. oke. Dia mengakui dia salah. Nah, sekarang dia udah ada pasangan lagi. Nggak tahu gue. Ya comeback aja, San. Gedungnya masih bisa di ini Nggak, enggak? anjir, itu Di schedule. 2021 gedung itu. Duit lu masih dari situ kan? Refund enggak? Oh, gue nggak tahu karena waktu itu pas putus gue bilang yang ngurusin kamu ya semuanya, soalnya booking semua segala rupa tuh gue yang ngurusin. Iya, tapi yang bayar dia. Iya, yang bayar dia. Cuman maksudnya waktu putus itu untuk refund dan segala macam kamu aja yang ngurusin ya, aku udah capek gitu. Oh. Jadi gue nggak tahu itu di refund apa enggak, gue nggak tahu. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, terus San, gue ini kan akhir-akhir ini Apa? sering banget ngeliat lu di acara stand up off air gitu kan. Pertama gue stand up di Bekasi waktu itu ada lu. Abis itu special show Coki bukan special show Maha Lucu gue stand up ada lu juga. Abis itu kemarin gue nonton special show-nya Rio Dubun ada lu juga. Nah, lu kenapa tuh? Apakah lu lagi mendalami stand up komedi atau lu nyari jodoh komik gitu maksudnya? Yang kedua enggak. Gue harus garis bawain. Orang bingung loh, Sania kok akhir-akhir ini ada mulu ya gitu. Event stand up tuh gue dari gue SMP. Oh, lu emang udah sering. Gue dulu tuh dulu admin fanbase G Pamungkas, sumpah. G Rupis Ina tuh yang punya gua. Oh gitu. Dari zaman dulu Hahaha Corp. Iya. Belum ada, masih meremlek. Nah, lu dari situ. Dari situ. Oh. Dari zaman gue SMP, Pak. Bahkan di Facebook gue ada satu album foto tulisannya Sandy Leonardo with stand up comedian. Nah, itu. Itu isinya ada G, ada Ko Ernest. Ada Dimzi. Oh. Zaman ada Dimzi. Lah, lu ketua fanbase-nya G. Iya, dari dulu gue SMP tuh gue event stand up pertama yang gue datengin itu adalah Ernest Prakasa and Oriental Bandits. Waktu itu openernya tuh ada Dwika Putra, Alongki, Barry Willim, Lian Lin, sama satu lagi siapa ya? Apa cuman 4 kalau nggak salah. Udah lama berarti lu ya. Udah lama. Stand up fest awal 2015. Nah, gue datang juga. Anjrit. Yang sekarang lu nggak datang 2025, 2023? Enggak. Kenapa? Nggak tahu, waktu itu kayak udah lagi malas aja. Bukan lagi malas sih, kayak nggak nemu aja waktunya. Makanya kemarin gue nanya sama Om Ajis kan, Om Jambore kapan? Pengen datang Jambore. Karena dulu gue pengen datang Jambore nggak ada duitnya. Oke. Berarti kan gitu. Kenapa lo nggak nyoba, San? Anjir, ini udah orang keberapa? Karena lu banyak cerita, ada gagal nikah, ada tadi lu dikirimin foto-foto jorok lah, ya kan? Gue ngerasa gue gak lucu. Belum lagi trauma orang tua, lu ada nggak? Oh, ada. Nah tuh udah banyak San cerita lu. Gue ngerasa gue kagak lucu. Mental gue juga gak sampai situ. Yang penting kan traumanya udah banyak. Gue takut gue berak di celana di panggung. Anjing, gue lagi kayak gini ya. Selamat malam, berak gak mau gue. Gila lu. Enggak. Mental gue gak sampai situ. Mental gue gak sampai situ. Penikmat aja ya. Penikmat dan akhirnya jadi juri stand up beberapa event. Benar, waktu gue ke Bekasi lu jadi juri deh, bukan ini ya. Stand up Bali juga gue jadi juri 2 kali. Gitu-gitu. Oke, nah terus lu usaha nail art tuh gimana, San, ceritanya? Itu juga gara-gara gagal nikah, Pak. Enggak. Jadi usaha nail art itu sebenarnya udah ada dari sebelum gue ngonten. Oke. Gue zaman home service dulu. Jadi sebelum gue ngonten gue udah nail artist duluan. Nah, abis itu gue bikin usaha dulu. Pertama itu di Bali gue bikin usaha villa kan. Iya. Nah, abis itu gue ngerasa sayang banget ya, berapa tahun skill gue kagak kepake, kata gue. Gue buka lah di Bali dan puji Tuhan rame. Terus akhirnya nail art November tahun lalu gue buka lagi di Cinere. Oh, kayak berarti gitu. Ini juga lu berarti ownernya ya. Berarti ini juga membuktikan kayak gak semua usaha nail art tuh cuci duit ani-ani gitu ya, San ya. Kalau gue cuci duit ani-ani gue kagak ngontrak. Anjrit, gue kemarin aja lu tau posisi di mana, lu jam 12 malam lu ngantuk, lu tidur tiba-tiba listrik gue mati, ternyata tokennya belum keisi. Gue biarin sampai pagi. Lu tahan tuh gerah tuh ya. Gue tahan, gue gerah biarin. Kalau lu ani-ani gak ngerasain gitu-gitu. Ini enak gue udah bopors. Bopors gue.
Gue udah pakai Honda Brio kuning gua. Iya, harus kuning. Harus kuning. Harus kuning. Gua Oke udah di San, ini situ. kita akan masuk ke berita bentar lagi. Tapi sebelumnya lu boleh cemilan nih, cemilan dari dekat Gandaria ini San. Gue dari tadi gue udah ngeliatin. Iya. Belum disuguhin sama penonton. Ini nih, nah jadi ini bar gitu San. Dia tuh keistimewaan, dia buka dari siang. Jadi kalau yang lu pengen mabok siang-siang tapi takut dijudge depresi, lu ke dekat Gandaria. Gue gak perlu dijudge depresi, udah depresi duluan ya Oza. Ya, kalau yang kayak lu mungkin orang udah tahu depresi, tapi orang-orang lain nih yang anjing gue pengen mabok jam 2, tapi gue kayak orang stres dah kalau sendiri. Nah, lu kesini ke dekat Gandaria. Gue pernah kesini Pak sebelumnya. Oh, lu pernah kesini? Udah pernah kesini. Minum. Enggak, dulu tuh temen gue buka tempat sushi di bawah. Oh ya, nah di bawah emang banyak tenan lain. Iya, Lu boleh, tenan lain. bisa lu pesan, bisa lu bawa ke atas. Oh, Iya. gue tuh juga baru tahu ternyata ada barnya dan di lantai 2. Gokil Ada banget. Plaga Lounge. Dekhat keren banget. Iya kan, iya kan. Dekhat. Lu udah pernah minum di sini? Belum. Mau sekarang nih langsung? Enggak harus sekarang, gak harus sekarang. Kita jarang-jarang ketemu San. Masih siang kata gue. Udah setengah 6. Kagak, jadi ini jam gue kecepatan sejam. Ya jadi ini Plaga Lounge dan bisa buat kan sekarang trennya olahraga kan. Jadi orang tuh banyak yang gini San, kayak Za, gue mau minum tapi gue besok pagi lari lagi. Banyak yang kayak gitu. Nah, lu minum dari sore di sini sehingga pas pagi lu tetap bisa lari. Karena waktu itu gue juga udah nyebar survei Lu tempat nyebar ini. Heeh. Ternyata 99% dari survei yang gue Iya. sebar katanya mereka tuh doyan banget ngebar siang-siang di sini. Iya kan? Iya, gue nyebar ke 2 orang. Lu sama temen lu. Ya. Intinya dekat Gandaria ntar kita Iya. iringin beauty shot ya nanti ya Iya, setelah dekat, syuting ini. benar-benar dekat. Bener-bener dekat gitu. Jadi kalau lu punya masalah keluarga, lu pengen mabok siang-siang tapi takut dijudge depresi, dekatlah tempat yang tepat untuk lu gitu. Thank you. Ya kan. Oke, Sani Leonardo nih kita akan masuk ke segmen berita nih. Ada temen gue dia orang tua tapi update terhadap hal-hal terkini. Harus salim nggak? Harus salim loh. Oke, Iya. inilah dia Yuda Yu. Dengar-dengar katanya orang tua ini kalau lewat Tanah Abang dipanggilnya adek. Iya, saking tuanya. Yuda Yu, silakan dulu Bang. Nah. Tanah Abangnya salim sama dia. Makanya ini surga. Kenapa tuh? Ada bidadari di sini. Iya. Takut nggak sih ada bapak-bapak seperti Iya. Jangan diviralin ya San ya. Yang gitu-gitu lagi sering viral nih. Aduh. Yo, Bapak. Yuda Yu. Tahu nggak Dek Sania? Kenapa aku ada di sini? D ya, Kenapa? manggilnya D ya. Iya, manggilnya D. Supaya kamu tahu di stand up tuh ada yang lebih tua daripada Rio Dumotobun. Iya benar. Dia kan tua dong gak di respect. Umur dong 40-an anjir. Yuda, menurut lu gimana penampilan Sania, Bang? Seksi. Thank Dia- you. Istri gua ngefans sama dia. Oh iya. Oh, Satu betul. gereja juga. Hah, di Tapi mana? Di Kebayoran Baru, GKI. Aku juga di situ. Iya makanya. Oh Kristen. Istri gua Katolik. Oh iya. Enggak, jangan soal agama boleh enggak? Dulu gue jujur ya, gue tuh ada kepikiran pindah ke Katolik. Oh, Iya, Kenapa? cuman nggak apa-apa, kayak seru aja. nggak ribet ya katanya ribet Katolik. Enggak, biasa aja. Mungkin karena gue dari kecil sampai gue gede, dari gue kecil sampai SMP lah kurang lebih gue di sekolah Katolik dan oma gue tuh Katolik. Tapi baru pindah Kristennya tuh baru-baru sebelum gak lama dari dia meninggal, kurang lebih. Kalau nggak ke Islam kan, kalau ke Katolik masih kayak deket gitu loh. Nah ini aja seminggu sekali aja gue jarang. Gimana 5 kali dalam sehari? Lu jangan gitu-gitu amat. Oke, fair. Oke, Bang, ada berita apa, Bang? Ya ini karena sekarang Yang itu kita nggak apa-apa San, kalau mau juga San. Mau ini? Ya. jadi karena kita ngundang Dek Sania nih, Ya, kan punya bisnis kuku ya. ya. Eunoia sama Pola Pola rupa. Lupa. Ih, Nice. bagus. Stalker dia. Oh ya, ngeri ya bapak-bapak ngetop. Gue jujur ngeri Buat anjir istri kalau gua, nonton. buat istri gua. Oh iya benar, istri lu. Ngantin baru Oh iya. Baru kayak berapa bulan, Bang? 4 bulan. 4 bulan. November Ih seru, November tanggal berapa? tanggal 14. Ih gue ulang tahun 16. Ih Nah, gemes. Di Barito, di dekatnya Barito kan, dekatnya Eunoia, di katedral. Oh yang di gereja warna oranye Iya. itu yang bata-bata ya? Nggak Nah. ngerti kan lu? Iya, harus ngerti kan, Bang? Gue jangan ngerti, sorry. Nggak apa-apa. Bang, lu nikah umur berapa? Umur 49. Nah, lu mau nggak kayak gitu? Maksudnya? Nikah di umur 49. Maksudnya, Jujur enggak. tapi itu umur yang pas tau, umur yang cukup buat jadi duda. Jangan dong. Oke, Ya, berarti ini seputar kuku ya, Bang? Yang seputar kuku. Oke. Jadi seputar kuku ada berita-berita dari seluruh dunia. Jadi yang pertama, ini kan kalau kita tahu di sini tumbuh bulu ya. Tapi gimana kalau di tempat tumbuh bulu itu tumbuhnya kuku? Maksudnya Ini kasusnya terjadi. Jadi di tempat yang harusnya tumbuh rambut itu tumbuh kuku. kok bisa gitu? Karena ini kata dokter ini cuma satu-satunya ada di dunia kelainan. Jadi ada namanya Sanina Ison dari Amerika. Oke. Jadi dia tuh adalah orang satu-satunya
di dunia di mana kulit yang harusnya memproduksi keratin kuku tuh di tempat rambut. Jadi lu bayangin itunya kukunya kuku semua. Kalau dia datang ke tempat gue minta manicure, gue suruh pulang. Repot banget. Di bagian mana Kak? Di punggung. Mesti ngikir. Ahli perkukuan gimana tuh? Aduh repot banget kata gue suruh pulang. Pulang aja lu tidur kata gue. Berarti dia kalau potong rambut tuh cukuran apa gunting kuku? Itu juga pertanyaan tuh. Iya, Karena itu semua yang tepatnya tumbuh rambut semuanya itu tumbuhnya kuku. Nah di tempat nail art tuh klien-klien yang susah yang kayak gimana San? Ada nggak yang kayak aduh nih repot banget nih kalau kayak gini nih ngurusinnya? Nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau gue ngeliat kayak kukunya udah jamuran Kak pulang aja ya gitu. Masa gituin pelanggan lu? Sumpah gue pernah pulang. Serius? Iya gue sempet minta. Itu sama aja kayak dokter bilang, aduh ini mah udah tua banget mas, sudah pasrah aja deh. Setara itu berarti lo kalau kayak gitu. Nggak marah gitu. Enggak. Kalau gue bilang sembuhin dulu kukunya baru lu nail art. Oh jadi jangan ini ya, jangan yang belum numbuh kukunya. Jamuran sih. Kalau menurut gue kayak jamur gitu-gitu tuh aduh PR banget. Oh. Even alat-alat gue di steril pun, gue nggak bisa karena gue kontak langsung. Berarti itu masih dulu lu langsung yang nanganin. Kalau Sampai sekarang lu udah sampai sekarang masih lu langsung. Oh gitu ya. Gue pikir tuh lu udah ada bawahan yang gimana-gimananya. Ada karyawan, cuman kalau gue mau pegang ya gue pegang langsung. Soalnya Kalau yang di menyenangkan. Bali? Kalau gue di Bali gue masih pegang Oh dulu customer. di Bali sempet ya, di Bali ya. Nggak ada yang bisa cinlok tamu-tamu nail art, cowok-cowok nail art. Emang nggak ada ya cowoknya ya? Jujur normal. Jujur normal. Nggak ada sih menurut gue. Nggak ada menurut gue. Lucu banget ya orang tua ya. 49 nikah anjir. Bapak gue 48 meninggal. Jangan dong. Gue baru masuki golden age nih 50 tahun ini. Jangan dibandingin dong pernikahan sama meninggal dong. Sorry. Kan pencapaiannya beda. Oke. Bapak gue Oke, 48. langsung ya bang. Yang kedua, Berita kedua. lu tahu fish therapy kan? Yang ini pakai Ya, ikan. itu tuh biasanya tujuannya buat apa sih? Bersihin kuku bukan sih San? Enggak. Enggak. Bersihin kayak Sel kulit gitu mati ya? Ini gara-gara terapi ikan itu, seorang wanita di USA itu kehilangan kuku. Jadi kayaknya terlalu ganas itunya. Ikannya ikan apa dulu nih? Hiu martil kali. Nggak tahu jenisnya apa, tapi di terapi ikan itu. Jadi tapi dia nggak langsung. Setelah beberapa hari tuh baru kerasa kayak kata dokter itu kayak Dimakan ikannya ikan. terlalu Kukunya dimakan ikan. Kukunya aku nggak tahu efeknya ya. Tapi itu beberapa hari setelah itu kata dokter ikan. Tapi bukan dagingnya yang diambil, kukunya ya. Kukunya sama di dalam itu katanya. Lu bayangin kayak kamu pakai ikan apa? Ikan cere kan? Bukan Pak, pari. Aku cari ikannya nggak tahu ikan, tapi gara-gara fish therapy itu. Oh, tapi mungkin masuk akal San. Kayak manusia aja suka gigitin kuku kan? Ya. Ya kan, gue tuh suka gigitin kuku. Nah, berarti mungkin ikan juga pengen ngerasain. Kan dia nggak punya kuku sendiri, bener gak? Tapi too much anjing. Too much anjing. Ikannya banyak San, bukan satu. Ya kalau ikan banyak tapi jempol kali serem. Nggak mungkin gila lu. Aneh banget anjir. Aneh banget. Ada lagi patwa. Apalagi nih, ada banyak nih. Satu di LA. Di Jadi LA. seorang wanita terjebak 2 hari di lubang sampah. Akhirnya ketahuan gara-gara apa? Dia nyari kukunya. Kukunya jatuh. Kukunya copot. Iya, dia lompat nyari, jatuh. 2 hari nggak ketemu. 2 hari baru ketemu sama petugas kebersihan. Kukunya ketemu tapi. Kukunya nggak ketemu. Teman-teman Kasian itu banget. bisa loh kalau kayak gitu ke Pola Rupa aja kalau nggak ke Yunaya Witiro. Iya. Maksudnya dia sampai lompat ke itu, ya. kan? Bisa ke nail art atau gimana? Iya, bisa ke nail art. 2 hari loh baru. Kuku copot tuh bukan kuku aslinya kan, Bukan, tapi nail kuku nail artannya artnya. gitu kan. Nail artnya yang gitu. Oh. Sehingga Iya, kalau kayak bela-belain gitu nail nyari art. jatuh dari tingkat 3. Mungkin mahal banget kali San ya, si nail Tapi artnya kalau dia ya. di US emang mahal banget sih Pak. Gue bercita-cita banget sih rate gue segitu sejujurnya. Berapa sekali nail art di US? $100 tuh itu termurahnya mereka tahu. 1,7. 1,7. Iya. Itu untuk sekali Sekali nail art. itu juga yang basic setahu gua. Itu paling murah ya kalau nggak salah sih segitu. Oh, lu berarti bercita-cita bukan nail art di US ya? Enggak sampai ke US, maksudnya rate-nya aja segitu. Gila ya nih orang ya. Tapi kan kalau bisa kan. Maksud gue. Hati-hati Pak Arif. Hati-hati Pak Arif. Thank you. Iya. Asik. Hati-hati. Ada ini Arif Budiman. Arif Brata, bukan Arif Budiman. Arif. Oke, 2 lagi aja Mas Yud. Oke, satu lagi. Ini ada Satu lagi. Ini kayak tadi. Tapi kalau yang tadi kan gara-gara ikan. Nah, ini ada berita ada namanya kelainan dari manusia. Jadi dia lahir nggak punya kuku. Kan dia suka gini San. Kan gue titip kan, besok Sania nih dia pengen nail art gitu. Carilah berita tentang kuku gitu kan.
Gue pikir apa gitu tren kuku di mana? Kenapa bencana-bencana mulu dari tadi? Seakan-akan Masa kayak ada kuku harus- hilang lah, kuku hilang. kemakan Tren ikan. kuku tuh udah biasa dia. Oh iya sih. Nah, gue cuma pengen nanya kalau dia nggak punya kuku gimana, kan nggak bisa nikmat ya, gimana caranya garuk-garuk. Iya Oh sih, iya, kasihan bener, sih. Rasanya garukin. apa gitu. Oke, terakhir Mas Yud. Oke, terakhir nih gue pilih yang mana nih sebentar ya. Ini orang tua nih. Oh, udah gak. Maaf. Kalau di Zoom kayak gini Pak Tua. Jangan Oh ini. diginiin. Jadi ada berita ini dari Florida. Kenapa di US semua sih bencana? Kenapa di US semua? Dapetnya di situ soalnya. Oh iya. Jadi ada si orang ini laki-laki, dia menggugat ke pengadilan gara-gara dia ke nail art, katanya kukunya terlalu mengkilap. Oh. Jadi katanya di kantor tuh orang-orang silau. Terlalu glowing. Iya, dan Sampai silau. Sampai Iya, silau. katanya dia bilang gugatannya tuh kerugian emosional dan pencemaran citra diri. Menurut gua kalau terlalu silau menurut gua too much deh Mas. Iya. Laki-laki, makanya juga, maksudnya aku juga membayangkan kayak gimana ya. Jadi teman-teman kantor lu kayak lu, anjing kuku lu men, tolonglah. Jangan terlalu. Tolong agak ke sana Mas. Jadi tuh dia mengklaim itu malpraktik tuh buat saya. Gitu. Oh. Dia bilang malpraktik gara-gara terlalu mengkilau. Menang persidangan dia. Enggak, saya Katanya kayak hakimnya juga kayak monyet kayak gitu. Gue tuh mau nyelesain terorisme, korupsi, kriminal. kuku. Maksud gue Lu sepele aja banget. nggak sih kenal? Ada nggak sih cowok yang kenal? Ada banyak. Tapi pantas-pantesan ya San, maksudnya ada cowok yang pantas nail art Kayak gitu. Oslo. Tuh pantas Itu maksudnya. tipikal yang Oh, kayak gitu. Mostly kalau misalkan yang ke tempat gue tuh kayak DJ gitu-gitu. Oh. DJ terus juga ada teman gue tadinya tuh dia nemenin istrinya. Dia pianis gitu. Terus tiba-tiba suatu saat gue lagi di Bali. Lu balik ke Bali kapan? Karena dia tinggal di Bali kan. Lu balik ke Bali kapan? Minggu depan. Gue ke salon lu. Mau sekarang gue bikin appointmentnya aja biar karyawan gue lo aja deh yang megang katanya gitu. Ya udah gue ya gitu. Pas nyampe tumbenan lu kenapa tiba-tiba nail art, tapi dia nggak dikotekin, dia cuma mau minta dikilapin aja sama di manicure, dirapihin. Iya, setiap dia manggung kamera ngadepin dia lagi main piano, katanya gue dekil banget katanya gitu. Make sense sih buat pianis ya. sih, karena lu di Jari-jarinya zoom, tangan lu doang. di zoom. Iya, tiap manggung begitu. Biasanya kalau cowok mintanya diapain aja sih San kalau kuku tuh? Kalau desain rata-rata yang kayak chrome hearts, kalau enggak hitam putih yang Hitam gitu-gitu. putih sih yang banyak Kalau ya. sekalinya warna-warni yang desainnya tuh kayak desain-desain metal. Oh. Kayak gitu. Paling ya sisanya ya udah diinin doang, di buff Bersihin lah, aja. dibersihin dan mengkilapin aja. Nah kalau untuk kuku-kuku orang seusia Bang Yuts nih. Coba menurut mau lu. lihat, boleh Coba gak? lihat dulu kukunya Bang Yuts. Mau lihat boleh gak? Nah ini udah bergaris nih, lu lihat deh. Gue bukan minta lo analisa usianya San, tapi cocoknya diapain kukunya gitu. Tapi Kalau dia udah bergaris kita juga udah tahu Tapi gitu. Lu lihat. Lu lihat, ini kan dia udah bergaris-garis nih. Satu, kenapa bisa bergaris? Itu satu karena faktor usia. Iya. Kedua bisa karena dehidrasi. Oh gitu. Jadi kering. Ngaruh Kayak ya gitu, itu ya. ngaruh kayak gitu. Oh. Kalau ini sih perbanyak minum vitamin D sama air putih. Lebih ke kesehatan. Coba lihat punya lu. Coba Ya, lihat tuh. punya lu. Gue sering gue gigitin kalau gue San kelemahannya. Jangan lu gigitin nih, cuticle-nya udah banyak, udah tebel segala macam. Ini ya lu ini digigitin sih, Pak. Resikonya sering gigit kuku tuh apa emang? Gue dari kecil sebenarnya udah dibilangin tapi gue Mencret. kan gak gue telan, gak gue Kalau masuk. telan. Ya tapi kan masa nggak ada yang masuk partikel Oh sedikit. kotoran-kotorannya ya. Iya. Itu Mencret. susah tuh. Habit karena ya Ya. kan gigitin Jangan. kuku tuh. Ntar juga tipis juga nanti kukunya lama-lama. Jangan ya. Berarti Jangan. diare tuh ngaruh dari gigit kuku ya. Ya iyalah lu misalkan bekas apa ngobak comberan terus lu gigit kuku, lu bayangin aja apa nggak mencret lu nggak di Ini stempel. kalau ini udah fix gini atau masih bisa diobati di Masih pola lupa? ini wow. Bisa tapi kalau misalkan kayak healthy life gitu-gitu mah sebenarnya akan jadi bagus Akan sih. ngaruh. Akan ngaruh kayak nih. gitu. Edukasi kuku nih jarang-jarang Edukasi, nih. jarang-jarang. Ya kan? Oke, Sania, thank you San udah main kesini San. Thank you. Next, ada yang mau Sama-sama. dipromoin nggak? Lo ada podcast apa kali atau apa? Nggak, itu podcast udah bungkus. Jadi teman-teman, kalau mau nyalon bisa kalau di Bali ke Yunoya Beauty Room ya. Kalau ke Cinere bisa banget di Pola Rupa. Kalau mau kayak nyari villa di Bali bisa banget ke Oma Siji Villa. Udah itu aja. Yo, semoga semakin banyak cabang-cabang ini ya. Amin. Gitu ya. Makasih ya. Oke, thank you Sania. Thank you, Sania. Sampai Thank ketemu you. lagi ke setelah jenis berikutnya. Bye-bye.